لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وسخر السماوات والأرض وسخر كل شيء وهو مليكه. أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحكيم الجبار القدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي ولا رسول بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك السداد والتوفيق في أقوالنا وفي أعمالنا. قال رحمه الله تعالى في عيني الله تعالى في عيني الله تعالى. Jadi ini ainain aslinya dia musanna dua, dan karena dia mudhaf kepada lafal jalalah Allah maka nun dalam tasniyah dan jamak itu memang dihapus, maka yang tersisa adalah alif ataupun ya, tergantung bagaimana i'rabnya ainai ya tentang kedua matanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sifat zatiyah Allah yang mulia sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Rabb kita Azza wa Jalla. Di antara akidah dan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah anna lillahi ainain ithnatain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata ya, yanzuru bihima haqiqatan 'ala al-wajhi al-la'iq bih, yang Allah Subhanahu wa taala melihat dengannya secara hakiki sesuai dengan sisi yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bukan kita yang mendeskripsikan bagaimana kepantasannya, melainkan Allah lebih tahu tentangnya. Wa huma min as-sifati adz-dzatiyyati ats-tsabitati bil kitab was sunnah. Kedua mata Allah Subhanahu wa taala yang mulia termasuk di antara sifat-sifat dzatiyah ya. Kembali kita segarkan definisi apa sifat dzatiyah itu. Ma lam yazal wa la yazalu ma'allah ya. Ya, yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala, singkatnya begitu. Yang tidak pernah luput atau tidak pernah hilang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu tersifati dengannya, itu sifat dzatiyah. Adapun sifat fi'liyah yaitu ma yata'allaqu bi masyiatillah ya, in syaa fa'ala wa in syaa lam yaf'alhu ya. Tapi Allah tersifati dengannya, yaitu sifat fi'liyah atau yaitu sifat yang tergantung dengan masyiah, yaitu kehendak Allah. Jika Allah berkehendak Allah akan melakukannya, jika Allah Ta'ala berkehendak Allah tidak melakukannya, terserah Allah Ta'ala. Faham di sini kan? Ana ulang-ulang terus ini supaya paten gitu, tidak rancu. Jadi ada sifat apa? Dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Taib, ainnya Allah Ta'ala, matanya Allah sifat dzatiyah. Taib, bagaimana dengan ra'yun, nazar, sifat basar, melihat sifat basar, dzatiyah dan fi'liyah. Dzatiyah dari segi apa? Selalu Allah tersifati dengannya ya, selalu ada pada Allah. Taib, penglihatan Allah apakah selalu ada pada Allah? Iya, selalu, tidak akan pernah luput karena Allah tersifat dengannya selalu dan tidak akan pernah luput. Taib, untuk sifat fi'liyah Allah melihat ya bisa juga ya, karena Allah melihat
makhluknya siapapun dan apapun itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dari segi keselaluan sifat itu melekat pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ditinjau dari segi sifat dzatiyah. Tapi dari segi ifrad al-fi'il, ya ifrad al-fi'il yaitu single perbuatan melihat, maka itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala mau melihat atau tidak, dengan dalil innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ke bentuk kalian dan harta kalian. Tapi ini berarti Allah menafikan sifat nazar pada dirinya untuk harta dan bentuk kalian. Padahal sifat nazar selalu melekat ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dari segi apa? Sifat dzatiyah. Tapi dari segi fi'liyah, kalau Allah taala tidak ingin melihatnya, ya Allah tidak akan melihat. Ya. Juga Allah tidak melihat orang yang selama di dunia isbal. Ya enggak? Ada hadisnya kan? 3 orang yang tidak Allah lihat. Ya kan? Allah tidak mau melihatnya gitu loh. Ya berarti di sini untuk single perbuatan melihat itu terserah Allah, mau melihat atau tidak itu hak Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Taib wa huma min as-sifati adz-dzatiyyati tsabitati bil kitab was sunnah. Keduanya termasuk sifat-sifat dzatiyah yang tertetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di antara dalil-dalil Alkitab dan nanti ada dalil As-Sunnah tentang mata Allah Subhanahu wa taala yang mulia sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qamar ayat 14, tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Tajri bi a'yunina, yaitu kapal itu berlayar, karena ayatnya di sini tentang apa? Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Sebagaimana ayat nomor 9, kadzabat qablahum qaumun Nuh. Jadi ini kisah tentang Nabi Nuh. Tajri bi a'yunina. Jadi fulk itu kapal tersebut ya tajri berlayar bi a'yunina. Di sini para ulama menafsirkan dengan pengawasan dari kami. Jadi huruf dengan keberadaan huruf ba di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kapal itu bukan berlayar di zat mata Allah, bukan. Ya, tetapi dengan bi'ayunina, pengawasan kami, ini juga menunjukkan bahwasanya Allah memiliki mata. Karena lafal yang ditakbirkan dengannya yaitu a'yun, mata-mata, tapi maksudnya pengawasan. Jazaa'an liman kana kufir, sebagai jaza, balasan bagi orang yang telah liman kana kufir. Jazaan liman kana kufir, bukan jazaan liman kafar. Apa bedanya? Jazaan liman kana kufir, itu sebagai ganjaran bagi pihak yang telah didustakan, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi di antara bisa dapat faedah di sini, faedah lain di tazkiyatun nufus, ganjaran bagi orang yang bersabar telah didustakan dakwahnya, itu adalah pemeliharaan dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, hidayah dan pemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hal yang sangat sulit. Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Baik, kemudian dalam as-sunnah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum laisa bi'a'war. Ini hadis tentang Dajjal, dan Allah dan Nabi SAW menafikan sifat yang tidak ada pada Allah, yaitu a'war, lawan dari mata yang sempurna, ya picak. Tapi matanya Dajjal itu apakah memang satu doang kayak plankton di SpongeBob itu atau gimana? 2. Nah, satunya a'war, sedangkan Rabb kalian tidak a'war. Ini menunjukkan apa? Jelas ya, bahwasanya mafhum mukhalafah dari kalimat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki
mata secara hakiki. Iya. Kalau tidak memiliki mata, lalu buat apa Rasulullah SAW mentakbirkan kalimat dengan inna rabbakum laisa bi'awar, menafikan kepicekan dari sifat-sifat Allah yang mulia. Allah enggak bersifat picek. Ya, begitu. Enggak bersifat awar. Berarti ini menunjukkan Allah memiliki mata. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Yanzuru ilaikum azilina qanitin." Ini hadis berkaitan dengan orang yang kena musibah, kesusahan, kemudian putus asa. Maka Nabi mengatakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyikapi orang ini yang putus asa. Allah melihat kepada kalian azilina qanitina, dhahikan, dalam keadaan ketawa. Allah melihat kalian ini, ada orang lagi kena musibah. Kalian ini kena musibah. Nah, karena saking syiddah musibahnya, kalian putus asa. Ya, kalian putus asa. Maka Allah melihat kalian yang dalam keadaan azilin qanitin. Azilin apa ya? Qanitin itu putus asa. Taib azilin lupa artinya. Adapun makna dari azilin yaitu al-waqi' fi syiddah. Al-waqi' fi syiddah. Azilin berarti al-waqi'in fi syiddah, orang yang terjatuh dalam kesulitan. Yang dzul ilaikum, Allah melihat kepada kalian yang dalam keadaan sulit dan putus asa. Ini azilin qanitin, ini hal terhadap antum. Oke. Syahid di hadis ini adalah di lafal yanzuru ila atau yanzuru. Syahid di hadis ini di lafal yanzuru ila. Kalau lafal yanzuru saja, enggak, ya lafal yanzuru doang, itu ada ihtimal. Imma maknanya melihat dengan mata kepala, imma maknanya melihat dengan qalbu, pandangan, ra'yu, pendapat dan seterusnya. Itu nazar, yanzur. Paham di sini? Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yasiru fil ardi fayanzuru, atau qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Unzur di sini nazar i'tibar kata para ulama untuk ayat-ayat unzur, ya. Nazar di sini nazar i'tibar, yaitu nazar dalam artian melihat untuk mengambil ibrah. Maka ini nazar qalbi. Ini kalau thumma anzuru kaifa kana tanpa ada ta'addi dengan harfu jar ila. Tapi kalau nazara dengan harfu jar ila, maka itu sudah tidak ada ihtimal lain melainkan melihat dengan mata. Iya, melihat dengan mata. Karena nazara bisa langsung ke maf'ul bihnya tanpa ada perantara harfu ta'addi, harful jar ta'addi. Pak Sumitro pernah dengar ini, Pak? Harfu jar ta'addi pernah dengar enggak? Pokoknya ada fi'il, biasanya ada harf jar, nazara ila, nazara fi, gitu kan ya. Tapi kalau langsung nazara, ya nazara doang, itu ada kedua kemungkinan. Imma maknanya nazar qalbi, imma maknanya nazar basari aini. Maka yanzuru ilaikum azilina qanitin, Allah melihat kepada kalian. Berarti di sini melihat dengan mata. Iya, kita nggak ngomong mata kepala ya, karena kita nggak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita hanya melihat zahir dari yanzur ilaikum, udah itu maknanya nazara ilah. Misal, gitu ya. Karena ilah di sini ada intihaul ghayah.
Ya, intihaul ghaib, intihaul basarnya di situ. Berarti melihat ujungnya. Kalau lihat langsung objek, yanzuru ilaikum. Faham di sini, kan? Yanzuru ilaikum azilina qanitin. Itu syahidnya di nazara ila, yanzuru ila. Ila, ya. Kalau misalnya kalimat ini yanzurukum, nah ini ada beberapa ihtimal gitu. Tapi ini enggak. Baik, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijabuhu nur law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Masyaallah. Hijabuhu an-nur. Hijabnya Allah apa? Hijab itu apa? Hijab, penutup. Hijab adalah cahaya. Lau kasyafahu, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menyingkap cahaya tersebut, menyingkap hijab tersebut, la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Maka subuhat wajhihi, yaitu bakaran atau sinar dari wajahnya Allah taala akan membakar man taha ilaihi basaruhu min khalqih, membakar apa-apa yang pandangannya Allah itu intaha ilaihi. Apa intaha ilaihi? Kayak misalnya walillahi masalah ala, kita pandangannya terbatas. Kenapa langit itu terasa biru? Karena terbatas. Sampai mana kita bisa mandang sampai berapa kilometer? Maka paling ujungnya kita pandang itu adalah mantaha ilaihi basaruna. Gitu ya. Gimana? Sejauh mata memandang. Itu maknanya. Maka subuhatu wajhi, yaitu sinaran wajahnya Allah itu akan membakar sejauh mata Allah Ta'ala memandang. Itu maknanya. Maka ini muntahal basar itu terjemahan dari ujung pandang. Anda pengen nanti bikin parfum muntaha basar, atau ya the edge atau the end of the sight, ya. Ujung pandang. Iya. Nggak ada, Pak Samiran nggak bakal bisa bikin kayak gitu. Pakai bahasa Jawa bisa. Ujung pandang bahasa Jawa apa, Pak? Mesti Willy. Susah. Makassar ujung pandang ya. Antum tahu dah orang Makassar siapa. Baik. La ahraqat subuhat wajhi man taha ilaihi basaruh. Nah, sekarang kira-kira penglihatan Allah itu terbatas enggak? Berarti kalau disingkap wajahnya Allah Ta'ala, hancur semua alam ini. Gitu. Ya. Min khalqih, dari makhluknya. Taib, bagaimana mengkompromikan hadis ini dengan kenikmatan yang paling indah di akhirat, di surga, dan semoga Allah Ta'ala perkenankan kita untuk meraihnya biiznihi, birahmatihi, wa bikaramih. Melihat wajah Allah. Enggak bertentangan. Ya, alam akhirat dan sebelumnya Allah berkehendak untuk tidak hancurnya orang-orang yang melihat wajahnya. Terserah Allah Ta'ala. Ya, ini karena alam dunia juga, ya betul. Tapi sebelumnya semua itu terserah Allah. Kalau Allah Ta'ala ingin menjadikan ada orang di dunia melihat wajahnya, Allah maha mampu kok itu, untuk itu. Gampang bagi Allah, gampang sekali bagi Allah. Tapi Allah tidak berkehendak untuk itu. Dipersiapkan untuk orang-orang yang masuk surga nanti. Yang semoga Allah jadikan kita ahlul jannah. Amin. Begitu ya, ikhwan. Taib, jadi ini mana syahid dari hadis ini terhadap mazhab atau akidah kita, ikhwan? Man taha ilaihi basaru. Taib, basar penglihatan betul, tapi konsekuensi dari kalimat man taha ilaihi basaru, basaruhu intaha ila syai', berarti menunjukkan bahwa saya basar ya basiru ila, yaitu melihat, ya melihat, dan juga kemudian
Di sini adalah ahraqat subuhatu wajhih. Maka menunjukkan mata kan? Taib, kalau misalnya kemudian enggak, kita enggak boleh nyerupain Allah dengan makhluknya. Enggak, Allah tidak punya mata. Taib, kemudian bagaimana dengan subuhatu wajhih? Harus antum ingkari juga dong. Allah tidak punya wajah. Tidak punya wajah, tidak punya mata. Kalau bagi orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang adil adalah sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah, Allah memiliki wajah, Allah memiliki mata. Yang mana mata tersebut konsekuensi dari lafal wajhu, subhatu wajhi mantaha ilaihi basar. Begitu. Taib. Qala rahimahullah fahuma 'ainani haqiqatan. Kata beliau rahimahullah, kedua mata Allah adalah kedua mata yang hakiki, tapi la tusbihani a'yunal makhluqin. Tidak menyerupai mata-mata para makhluk. Wala yasihu tahrifu ma'nahuma ila al-ilmi war ru'yah. Dan tidak sah menyelewengkan makna kedua mata Allah Subhanahu wa taala dengan kepada ilm, yaitu makna matanya Allah taala adalah ilmu, bukan mata secara hakiki, atau ru'yah, pandangan semata. Betul Pak, mata konsekuensinya pasti punya pandangan gitu. Tetapi bedakan lazimul makna dengan makna hakikinya. Kalau antum menetapkan lazimul makna dan menafikan makna hakiki, maka ini ta'til namanya. Dan ini berarti ada kemungkaran di balik isbat. Maka tidak sah menyelewengkan makna mata Allah dengan makna ilm dan ru'yah. Karena ada beberapa alasan. Pertama, annahu sarfun lil kalami an haqiqatihi la majazihi bila dalil. Ini adalah sarf, yaitu menyelewengkan kalam dari makna hakikat ke makna majaz tanpa dalil. Kalau mereka katakan kemudian, kami punya dalil. Dalilnya laisa kamitslihi syai'. Karena mengatakan Allah punya mata berarti mirip dengan makhluk dong. Maka kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Allah dan Rasulnya menetapkan adanya mata, menegaskan bahwasanya ada mata Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat mata. Nah, kemudian adapun urusan tasbih itu adalah ketika kita mentakif, yaitu membagaimanakan mata Allah, maka itu tasbih. Adapun menetapkan Allah memiliki mata, maka itu adalah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya wartakan kepada kita. Sebagaimana sifat-sifat dzatiyah lainnya, kedua tangan Allah, wajah Allah, dan seterusnya. Maka itu semua adalah semua itu adalah hakikat yang Allah isbatkan dan Rasulnya. Dan ketika kita isbatkan, itu tidak melazimkan kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah lah dan Rasulnya lah yang menegaskan itu. Tsaniyan, anna fin nususi ma yamna'u dzalik. Dalam nas-nas tersebut ada hal yang mencegah kemungkinan tahrif, mencegah tahrif tersebut, yaitu perkataan Nabi SAW, yanzuru ilaikum. Allah Ta'ala melihat kepada kalian, nazara ilah. Maka dengan fi'il nazara yanzuru dan dengan ta'addi dengan harfu jar ilah, ini menunjukkan langsung melihat dengan matanya. Kemudian sabda Nabi SAW, la ahraqat subuhat wajhi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Ini juga mencegah dari syahid adanya sifat wajah. Kemudian mantaha ilaihi basaruh. Maka dengan apa coba dia melihat? Kemudian wa qaulih wa inna rabbakum laisa bi'awar. Ya. Sesungguhnya Rabb kalian itu tidak a'war, tidak picak. Maka menafikan ini berarti menunjukkan bahwasanya Allah memiliki mata. Gitu, Allah. Baik, bab berikutnya tentu. Qala rahimallahu al-babus sabi'u ashar fil wujuhi allati waradat 'alaiha sifatal yadaini wal 'ainain. Iskal nanti adalah dalam Alkitab atau As-Sunnah penyebutan matanya Allah dan tangannya Allah. Itu ada beberapa model ta'biran. Imma mufrad, mutsanna atau jama'. Ya, dan bagaimana memahami kesemua itu untuk menetapkan sifat mata Allah, kedua mata Allah dan sifat kedua tangan. Sementara ada mufrad, kalau mutsanna, taib mutsanna. Kedua mata Allah, kedua tangan Allah.
tapi ada jamak. Nah, ini dia. Maka kita bahas di sini, ikhwan. Dan ini bisa menjadi jawaban untuk syubhat-syubhat berkaitan dengan isbat ini, yaitu isbat mata Allah dan kedua Allah. Waradat sifatal yadaini wal ainaini fi an-nususi mudhafatan ila Allah Ta'ala ala thalathati awjuh. Tersebutkan kedua sifat Allah Ta'ala yang mulia, al-yadain, kedua tangan Allah, dan al-ainain, kedua mata Allah, dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah mudhafatan ilaihi, yaitu mudhafatan Allah, ternisbatkan kepada Allah sifat-sifat ini ada dengan 3 sisi, 3 model, 3 ta'biran, 3 bentuk ungkapan, yaitu ifrad, mufrad, yad, ain, ifrad, mufrad, tathniyah, mutsanna, ainain, kemudian yadain, dan jama', a'yun dan aidi. Baik. Lalu bagaimana kita mengkompromikan hal-hal nas-nas tersebut sehingga terpahami dengannya akidah yang sahihah tentang tangan Allah dan mata Allah. Maka kita lihat dulu contoh-contohnya. Famin amtsilatil ifrad. Di antara contoh-contoh singularitas, kemufradan dalam pengungkapan dalam tangan Allah dan mata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah Ta'ala yang kerajaan ada di tangannya. Taib biyadihil mulk, ada di tangannya. Ini mufrad, ya. Wa qawluhu ta'ala walitusna'a ala aini. Yaitu walitusna'a, diasuh di bawah pengasuhan, di bawah pengawasanku. Ain di sini, aini maknanya adalah, dimaknai adalah apa? Pengawasan, penglihatan. Taib, apakah ini menafikan ainnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Maka kalau seseorang mengatakan walitusna'a ala aini, yaitu diasuh di bawah pengawasanku, itu sahih maknanya. Selama tidak menafikan adanya ainnya Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Ya. Karena bukan maksud walitusna'a ala aini yaitu seseorang berada di zat mata Allah. Enggak seperti itu. Maka itu ada dalil yang menafikan pemaknaan ain di sini zat mata Allah Ta'ala. Tapi maknanya adalah lazim dari makna hakikinya. Iya. Tanpa kita menafikan makna mata Allah Subhanahu wa taala. Wa min amtsilatil jama'. Di antara contoh jama' plural firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun, di surat Yasin. Ya. Ini yang biasa kalian hafal. Tapi ini udah agak akhir-akhir ayatnya. Jadi hafal-hafal lupa ya. Semenjak enggak Yasin lagi, enggak pernah murojaah surat Yasin ya. Dan tidaklah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan mimma amilat aidina an'ama. Di sini dalam secara nahwu fa'il dari amilat siapa? Apa? Aidina, bukan nahnu, aidina. Ya. Yang menciptakan an'am siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana amilat aidina? Apakah tangan-tangan Allah yang, nah di situ kan? Ini telah pernah anda jawab dalam kajian kitab Al-Qawaid Al-Muthla, pernah di sana di suatu masjid. Nah, kapan gitu ya? Masjid apa ya? Masjid enggak lama. Masjid. Iya, sebelah sananya tuh ada toko beras dekat kamar mandi tuh. Ya. Coba kalau antum mau tahu maknanya, tanya aja sama orang-orang sana, mungkin mereka lebih tahu. Amilat aidina an'ama fahum laha malikun. Di sini aidi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita enggak bahas ke masalah idhofah amilat aidinya, tapi aidinanya dinisbatkan kepada Allah. Aidi jama'. Oke, kemudian
firman Allah Ta'ala tajri bi a'yunina. Ya, a'yun jama' dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Wa min amthilati tathniyah. Dari misal-misal yang mentakbirkan dengan tathniyah. 2. Firman Allah Ta'ala bal yadahu mabsuutatan. Melainkan kedua tangannya terbentang. Ini yadahu asli yadani ditambah huwa. Maka jadi yadahu idhafah. Kedua tangan Allah terbentang. Wa qaulun Nabi SAW idza qama al-'abdu fi sholati qama baina 'ainayir rahman. Kalau misalnya hamba itu salat, berdiri untuk salat, maka dia berdiri di hadapan Ar-Rahman. Baina 'ainai. Ainai di sini mengisbatkan adalah ainnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pentadbiran ini menunjukkan bukan berarti orang itu sedang ada di dalam mata Allah, bukan. Tapi di antara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baina 'ainayir rahman. Idhafah kedua ainaini kepada Ar-Rahman. Nunnya dihapus karena mudhaf ilaih, karena mudhaf. Hakadha huwa fi mukhtasar as-sawa'iq karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. An Atha an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam walam ya'zuh. Ya, walam ya'zuh. Artinya walam ya'zuh apa? Ibnu Qayyim itu tidak azza itu artinya adalah menisbatkan suatu hal kepadanya. Azahu misalnya menisbatkan. Misalnya kita kan azahu Suyuti fi kitabihi ila Abi Hurairah. Yaitu As-Suyuti menisbatkan di kitabnya perkataan ini kepada Abu Hurairah. Ya, gitu. Allahu a'lam. Walam tarid sifatul ainaini fil Qur'ani bi surati tathniyah. Nah, kenyataan dalam Al-Qur'an tidak disebutkan sifat kedua mata Allah dengan ta'biran tathniyah, double, 2. Taib, hadhihi hiya al-wujuh ats-tsalatsah allati waradat 'alaiha sifatul yadaini wal 'ainain. Inilah tiga metode penisbatan sifat kedua tangan Allah dan kedua mata Allah terhadapnya dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Bagaimana kita mengkompromikan semua ini sehingga menjadi akidah yang sahih tentang dua sifat mulia ini. Sekarang bagaimana mengkompromikan antara tiga kenyataan ini? Kita mulai dari yang mufrad dulu. Innal ifrada la yunafi tathniyata wal jama'. Sesungguhnya ifrad yang mufrad singular pentakbiran tentang mata Allah ataupun tangan Allah secara mufrad singular itu tidak menafikan sisi tasniyah maupun jama'. Ini kaidah bahasa aja deh, bahasa aja, kembali ke bahasa dulu, nggak usah ke takbirkan ke yad atau ain. Yang namanya singularitas, penyebutan satu gitu loh, itu tidak berkonsekuensi nggak mungkin 2 atau 3. Ya, misalnya, di gudang ada orang nggak? Dia bilang, oh di gudang ada orang. Oke, kan paham nggak? Di gudang ada orang. Berapa yang disebut? Orang udah satu. Mungkin nggak di gudang itu ada 2 orang? 3, 1000, nah seterusnya mungkin. Oke, maka ifrad la yunafi at-tathniyah wal jama'. Ifrad itu enggak melazimkan tidak mungkin 2, tidak mungkin 3. Kecuali kalau emang itu maksudkan satu saja misalnya. Di gudang ada berapa orang? Antum bilang di gudang ada 1 orang. Maka singularitas seperti ini jelas kok ini mah ya. Ya 1 orang doang berarti. Oke. Li'anna al-mufrada al-mudhafa ya'um, karena mufrad yang diidhafahkan dinisbatkan kepada ahlinya itu ya'um, bersifat umum, fayatanawalu kullama thabata lillahi min yadin aw 'ainin wahidatan kanat aw akthar. Maka karena lafal ini masih begitu umum, memiliki ihtimal sekian mungkin kemungkinan, maka mencakup segala yang thabata lillah,
Yaitu ada dalilnya tentang Allah dari tangan atau mata Allah, baik wahidatan kanat aw akthar. Baik kanat al-yad aw ain wahidah aw akthar. Mau satu atau dua tangan atau tiga dan seterusnya. Begitu. Jadi seolah-olah gini. Penyebutan singularitas itu hanya melazimkan keberadaan yang dikhabarkan gitu loh. Adapun berapa jumlahnya, ya itu ada kabar lagi, infonya ada lagi nanti. Di gudang ada orang nggak? Oh, di gudang ada orang. Ada orang. Ini hanya menyebutkan kabar ada orang gitu loh. Ya, Allah memiliki mata atau tidak? Untuk bilang Allah memiliki mata, ini hanya menyebutkan bahwasanya Allah ada pada sifat Allah mata. Gimana, paham nggak? Bagaimana dengan pentakbiran dalam Al-Quran Sunnah dengan jama' a'yun aidi? Ammal jam'u bainama ja'a bilafzi tathniyati wa bilafzi al-jama'. Nah, adapun jama' antara lafaz apa yang datang dari lafal tathniyah mutsanna dan juga dengan lafal jama' kita lihat. Aqallul jama' itu berapa? Kita yang sebut jamak kan bahasa kita plural. Jamak paling minimalnya jamak itu berapa? Khilaf di antara ulama. Ada yang menggariskan bahwasanya aqallul jama' itsnan. Ini perkara dalam usul fikih ini masyhur. Aqallul jama' itsnan sebagian ulama. Seperti Ibnu Abbas itu lebih condong ke sini. Ada yang mengatakan aqallul jama' itu salasah. Dan itu yang kontemporer, maksudnya lebih mutaakhir. Karena dalam ilmu nahwu pun dikenal ada ifrad, mufrad, musanna, jama'. Maka harus ada diferensiasi antara musanna dengan jama' gitu loh. Tapi secara keaslian bahasa, musanna pun jama'. Kenapa? Karena jama' itu artinya menggabungkan. Ya kan? Menggabungkan, indimam gitu. Dan sesuatu yang lebih dari satu ketika dikumpulkan, maka dia jamak. Walaupun cuma dua. Ya enggak? Menjamak antara dua hal. Menjamak. Maka kata para ulama, sebagian ulama mengatakan aqallul jama' itsnan. Ulama lain mengatakan aqallul jama' salasah fa aktsar. Salasah, dan jama' itu adalah salasah fa aktsar. Dan kedua ini oke-oke aja. Karena kalau dikembalikan ke bahasa, aqallul jama' itsnan, betul. Tapi kalau dikembalikan ke istilah nahwi, maka aqallul jama' salasah. Baik, di sini ada dua ihtimal. Ya. Jama' ini bisa tasniyah, bisa jama'. Bisa jika kita katakan aqallul jam'i itsnan, fala munafata aslan baina sighatay tathniyati wal jama' la littihadi madlulaihima. Kalau kita bilang aqallul jama' paling minimalisnya plural jama' adalah dua, maka khalas enggak ada muskilah. Karena nanti ada firman kata Allah Subhanahu wa taala, mimma 'amilat aydina. Maka maknanya di sini kita kembalikan ke aqallul jama' itsnan. Aydina berarti dua tangan Allah. Tajri bi a'yunina. A'yun jama', maka kita pilih aqallul jama', yaitu kedua mata Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada iskal sih. Paham di sini? Ikin paham enggak ikin? Antum buang aja lihat laptop. Lihat muka Anda enggak tuh? Kenapa begitu? Karena madlulnya muttahid. Sama madlulnya. Aqallul jama' dengan tasniyah sama, gitu loh. Hanya di sini perbedaan apa? Sighahnya aja antara yadain dengan aidi. Hanya perbedaan di sighah. Tapi maksudnya, madlulnya sama. Dua. Aqallul jama' itsnan. Maka enggak muskilah. Bagaimana kalau mentakbiran dengan jama' aidi a'yun ini? Ternyata kita pilih pendapat aqallul jama' salasah wa huwa al-masyhur. Enggak, sekarang yang masyhur berapa? Jamak minimal berapa? 3. Kalau 2 double namanya bukan jamak. Walaupun secara asal bahasa makna jamak ya apa yang lebih dari 1.
Maka bagaimana kita mengkompromikan ya antara dalil tasniyah dengan dalil jama'? Yadahu mabsutatan baina ainai rahman. Tahid, bagaimana? Ada 2 dan ada aqall jama' 3. Kok kayak tidak konsisten? Sebentar. Di sini lihat. Kadang-kadang pluralitas itu tidak berarti jumlah. Enggak? Iya. Kadang pluralitas itu bukan bermaksud jumlah. Benar enggak? Kayak misalnya Presiden Jokowi bilang, kami menghimbau untuk tidak pulang kampung. Nah, ya lu ya. Tetap kerja sama. Harus kerja. Itu disebutkan baik PNS, sampai pekerja mandiri, enggak disebutkan, kameramen gitu enggak disebutkan, tapi tetap itu tahtal umum gitu, di bawah keumuman lafal seluruh masyarakat. Antum kan masyarakat. Iya. Kalau antum aparat aja kena dari masyarakat. Oke. Jadi nggak boleh pulang kampung. Menghimbau. Kami di sini. Taib. Kami di sini ada sisi ta'zim nggak? Ta'zim. Ya sebagai pemimpin gitu kan. Oke. Maka nggak mesti pluralitas itu diungkapkan untuk memaksudkan kuantiti. Kadang ada isyarat di situ, isyarat ta'zim. Kadang pula pluralitas itu untuk isyarat tahqir juga bisa. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya enggak? Iyyaka kepada engkaulah satu kan, Allah Subhanahu wa taala. Na'budu kami. Antum ketika baca Al-Fatihah iyyaka na'budu, na di sini nahnu plural. Tapi maksud dari situ adalah mentahqir dan mentasghir diri sendiri. Iya. Kayak misalnya seorang budak bilang kepada tuannya, "Tuan, kami," gitu. Padahal dia sendiri. Ya tuannya pun enggak bakal kami. Lo sendiri kali enggak ngomong gitu kan. Nah kita iya, tapi ini dari bahasa Arab. Dalam orang Melayu pun mereka kalau ngomong kami itu lebih halus, merendahkan diri kami. Padahal situ aja gitu loh. Kami, ya, hormat kami, gitu kan? Padahal satu orang doang. Maka di sini ada pluralitas, ada pemaknaan maksudnya adalah kuantitas. Ada pemaknaan maksudnya yang lain dari kuantitas. Imma ta'zim, imma tahqir, imma munasabah. Nah, lihat di sini. Fal jam'u bainahuma an yuqal. Innahu la yuradu min sighatil jam' madluluha alladhi huwa thalatha fa akthar. Maka ini maksud dari sigha al-jam' di sini bukanlah madlul darinya itu 3 atau lebih, bukan di situ maksudnya. Makanya kita perlu kenalin konteks pembicaraan. Wa inna ma urida biha wallahu alam at-ta'zimu wal munasabah. Melainkan ini dimaksudkan darinya adalah apa? Ta'zim, pengagungan, dan munasabah, ketercocokan, kelayakan. A'ni munasabatal mudhaf lil mudhaf ilaih. Ketercocokan yang disandarkan dengan yang disandarkan padanya, yang dinisbatkan dengan yang dinisbatkan padanya. Ya, kalau misalnya kita kan tajri bi a'yunina, a'yun di sini mudhaf, na di sini mudhaf ilaih, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa na yuradu bihuna at-ta'zim qat'an. Baik, ketika Allah mengatakan kami, apakah bermaksud bahwasanya Allah lebih dari satu? Tidak. Iya, tidak. Di sini ada sisi apa? Ta'zim. Dan karena ada munasabah ta'zim, penyebutan kami, fanasaba an yu'ta bil mudhafi bi sighatil jam'i. Maka sungguh suatu munasabah dan ketercocokan, kelayakan ketika yang diagungkan ini menyebutkan kami sebagai pengagungan, maka disebutkanlah pula hal yang ternisbatkan kepadanya dengan plural jamak.
Paham nggak sini, kawan? Kok diam? Paham? Paham Mitra, paham? Alwi? Ikin? Fa'innal jam'a kita tunggu dulu lah. Paham? Paham? Beliau paham ya, Masya Allah. Coba Pak, beliau sambil ngeliatin kita nggak Pak? Hah? Di situ nggak ngeliat, ngelirik juga. Nggak ngerasa gitu kalau suaranya, tapi ya biarlah orang nyari nafkah. Jihadnya beliau di situ mungkin. Mana sih? Fainal jama'a adallu ala ta'zimi min al-ifrad. Masya Allah jam segini ya. Jama' dalam konteks ini lebih menunjukkan pengagungan dibandingkan ifrad dan tasniyah. Iya. Itu kalau jama' dimaksudkan dengannya 3 atau lebih. Wa idza kana kullun min al-mudhaf wal mudhaf ilayhi dalan 'ala ta'zimi hasala min bainihima ta'zimun ablagh. Kalau misalnya semua dari baik mudhafnya atau mudhaf ilaihinya sama-sama menunjukkan pengagungan, maka terjadilah ta'zim yang lebih mantap lagi, yang lebih kena lagi gitu loh. Iya, mudhaf ilaihinya siapa? Allah Ta'ala, mu'azzam, nahnu. Mudhafnya tangan Allah, wajah mata Allah Ta'ala. Ya. Dan kita nggak boleh kemudian menyebutkan sekarang-karangnya kita, wajah-wajah Allah, enggak. Sebutkanlah apa yang memang ada Al-Quran Sunnah, jangan buat-buat yang baru gitu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung sunnah Nabi Daud.